Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari Sekolah SMK Negeri 1 Gianyar. Di sini kami akan menjelaskan sejarah dari Pura Gunung Kawi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imandega Putra, nomor absen 14 dari kelas TEK BDP 1. Perkenalkan, nama saya Niputumita Cahyanti, nomor absen 31 dari kelas 10 BDP 1. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mika Pratiwi, nomor absen 32 dari kelas 10 BDP 1. Perkenalkan, nama saya Niputu Anggi Sulantari Asih, nomor absen 29 dari kelas 10 BDP 1. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sumaitri, nomor absen 28 dari kelas 10 BDP 1. Perkenalkan, nama saya Gede Alit Suciantara, nomor 5 dari kelas 10 BDP 1. Pura Gunung Kawi atau Candi Tebing Kawi merupakan situs purbakala yang dilindungi di Bali. Pura ini terletak di Sungai Pakerisan, Dusun Penake, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Untuk sampai di kawasan Pura Gunung Kawi, perlu menuruni 315 anak tangga yang konon dibuat dengan cara membelah batu menjadi lorong masuk kawasan Pura Gunung Kawi. Pemandangan alam yang masih sangat asri, terbentang rimbunnya pohon, indahnya hamparan sawah, serta gemericik air Sungai Pakerisan. Candi Tebing Gunung Kawi Tampak Siring diperkirakan dibangun sejak pertengahan abad ke-11 Masehi pada dinasti Udayana Warmadewa. Nama Gunung Kawi itu sendiri konon berasal dari kata gunung dan kawi. Gunung berarti gunung atau pegunungan, dan kawi berarti pahatan. Jadi, Candi Gunung Kawi berarti candi yang dipahat di atas gunung. Candi ini sangat unik, karena biasanya candi berupa batuan utuh yang terbuat dari bata merah atau batu gunung. Namun, candi ini tidak seperti itu, melainkan pahatan yang berada di dinding tebing. Bangunan candi ini diperkirakan dimulai pada masa pemerintahan Sri Haji Paduka Dharma Wangsa Marakarta, Pangkaja Astana Tunggadewa tahun 944 sampai 948 Saka atau 1025 sampai 1049 Masehi, dan berakhir pada masa pemerintahan Raja Anawungsu tahun 1971 sampai 1999 Saka atau 1049 sampai 1080 Masehi. Situs ini berjarak kurang lebih 10 km dari kota Gianyar. Pura Gunung Kawi terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, Nista Mandala atau Jabasisi, Nadia Mandala, dan Utama Mandala atau Jeroan. Di dalam pura terdapat sebuah gua yang digunakan untuk tempat meditasi atau yoga. Di Pura Gunung Kawi terdapat 2 kelompok percandian yang dipisahkan oleh aliran Sungai Pakerisan.
Candi pertama terletak di sebelah barat sungai, menghadap ke timur yang berjumlah 4 buah. Pada kompleks candi di sebelah barat terdapat semacam ruang pertapaan yang juga disebut vihara. Vihara tersebut dipahat dalam tebing yang kukuh. Ruangan-ruangan di dalam vihara ini kemungkinan dahulu digunakan sebagai tempat meditasi maupun tempat pertemuan para pendeta atau tokoh-tokoh kerajaan lainnya. Candi kelima, Candi Tebing Gunung Kawi dipahat pada tebing cadas. Berjumlah 10 candi, terdiri atas 3 kelompok, yaitu kelompok 5 candi, kelompok 4 candi, dan sebuah candi yang dikenal dengan candi ke-10. Kelompok 5 candi terdiri atas 5 candi yang dibangun berderet. Terletak di sebelah timur Sungai Pakerisan menghadap ke barat. Pada candi terbesar nomor 1 paling utara, terdapat tulisan Kediri Ki Wadrat, yaitu Aji Lumah Ing Jalu, yang artinya raja yang dicandikan di Jalu atau Pakerisan. Pada candi nomor 2 dari utara, terdapat tulisan Kediri Ki Wadrat, Rua Nakira, yang artinya 2 anaknya. Menurut Goris dan Kempres, candi yang bertuliskan Aji Lumah Ing Jalu merupakan candi untuk Raja Udayana, dan candi yang bertuliskan Rua Nakira untuk anaknya yakni Raja Marakhata dan anak Ungsu. Bagian ceruk pertapaan adalah bentuk ceruk pertapaan yang dipahat pada tebing cadas. Ceruk ini ada yang dibangun mengelompok dan ada berderet. Ceruk pertapaan yang mengelompok terletak di sebelah selatan kelompok 5 candi yang menghadap ke barat. Ceruk pertapaan Gunung Kawi disebut Amrawati. Nama ini terdapat dalam prasasti Tengkulak Asaka 945 yang dikeluarkan oleh Raja Marakata. Sebelum itu, izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya adalah Timur Ahmad Desa Putra. Saya bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali. Tepatnya ditempatkan di Museum Gedong Anca. Jadi mungkin saya akan membahas sedikit sejarah tentang Kawi. Sejarah singkat Curug Gunung Kawi. Sebelum masuk ke sejarah, mungkin kita masuk ke deskriptif dulu ya, nanti pembagian dari Gunung Kawi tersebut. Nah, misalkan Gunung Kawi tersebut sebenarnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada Candi Tebing dan ada Ceruk Pertapaan. Nah, Candi Tebingnya itu berjumlah 10 buah, menjadi 3 bagian. Yang satu itu Candi 5, disebutnya sebagai Candi 5, terus yang kedua disebut sebagai Candi 4, dan ada lagi salah satu yang terdiri dari 1 candi, cuma disebut sebagai Candi ke-10. Nah, itu dari candinya. Kalau dari Ceruk Pertapaannya disebut juga dia sebagai Ceruk Pertapaan Amarawati. Nah, Amarawati ini juga pernah disebutkan di prasasti yang disimpan di Tengkulak. Nah, di sini mungkin masuk langsung ke sejarahnya ya. Jadi menurut Goris, asrama Amarawati didirikan oleh raja dicandikan di Airwoka, yaitu Raja Udayana yang memerintah Bali pada tahun 979 sampai 1011 Masehi atau abad ke-10. Sesuai dengan data dalam prasasti tersebut, maka situs Gunung Kawi telah dibangun pada abad 10 atau 11 Masehi. Abad ke-10 Bali diperintah oleh Raja Udayana, dan abad ke-11 yang memerintah Bali adalah anak Ungsu, yaitu anak dari Udayana. Ketika itu situs Gunung Kawi berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh leluhur dan sebagai tempat meditasi dan pendidikan agama. Namun sekarang memang difungsikan lebih kepada pura oleh masyarakat setempat. Apakah ada ciri khas atau keistimewaan lain dari Curug Gunung Kawi? Kalau keistimewaan dan ciri khas dari Candi Gunung Kawi bisa disebutkan salah satunya adalah karena dia dipahatkan di tebing secara langsung, tidak seperti percandian pada umumnya di Indonesia. Dia dibuat secara monumental atau seperti bangunan percandian pada umumnya, contohnya Candi Mendut dan Candi Borobudur.
Tapi Candi Gunung Kawi dia dipahatkan langsung di tebing dan menampakkan letak lekukan untuk menyerupai bentuk candi. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa. Nama saya Bapak Bagril dari lokal di sini Banjar Penangkatan Pasir. Kapan Puja Wali dilaksanakan di pura ini? Puja Wali setiap tahunnya dilaksanakan purnama ketiga. Periodik tiap tahun yang diadakan tiap purnama ketiga ini. Sekian video persembahan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah kata. Namo Santi. Om Santi 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 Om.